Kenapa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengerusakan akidah yang segera harus diberesin. Dan ini dari Kanba Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengulas sebuah video dari ceramah Gus Abbas yang sangat menggelegar dan membuat merinding. Pastikan kalian menonton hingga akhir. Gus Abbas membuka pidatonya dengan menyoroti kondisi bangsa Indonesia yang menurutnya tengah menghadapi masalah serius. Ia mengekspresikan kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang telah menginjak-injak Indonesia, mengkhianati perjuangan bangsa, dan mengaburkan prinsip-prinsip akidah yang selama ini dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, khususnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurutnya, bangsa Indonesia kini terancam oleh berbagai pengaruh yang merusak dari luar maupun dalam negeri. Yuk mari simak ulasannya. Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Mbak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Mbak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang ada dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Mbak Alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang.
Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Dalam pidatonya, Gus Abbas tidak segan-segan mengkritik beberapa oknum di institusi TNI dan Polri. Ia menuduh bahwa ada pihak-pihak dalam kedua institusi tersebut yang rela menjadi budak dari kepentingan asing atau golongan tertentu yang hanya mementingkan keuntungan pribadi di atas kepentingan negara dan rakyat. Menurut Gus Abbas, tindakan ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah yang mereka ambil sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara. Gus Abbas menyampaikan bahwa aparat seharusnya melindungi negara, rakyat, dan akidah yang benar. Ia mengingatkan bahwa peran mereka sangat penting untuk menjaga stabilitas negara, terutama dari pengaruh luar yang bisa merusak persatuan dan moral bangsa. Gus Abbas juga menegaskan bahwa ulama memiliki tugas yang mulia dalam membela negara dan menjaga akidah umat Islam. Ia merasa bahwa para ulama kini tengah dihambat dalam menjalankan tugas ini oleh oknum-oknum tertentu yang tidak ingin kebenaran terungkap. Ia menyerukan bahwa ulama tidak boleh dilarang dalam mencerahkan umat dan membela keadilan. Menurut Gus Abbas, ketika ulama dihalangi dalam menjalankan perannya, maka umat Islam akan kehilangan arah, dan hal itu bisa membahayakan akidah serta masa depan bangsa. Salah satu poin utama dalam pidato ini adalah kritik keras terhadap klan Ba'alawi dan beberapa oknum Habib yang menurut Gus Abbas telah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ia menuduh bahwa ada oknum Habib yang menyebarkan ajaran yang menyesatkan umat Islam, seperti mengklaim memiliki kekuasaan untuk mengatur takdir Allah, malaikat, serta menentukan siapa yang masuk surga atau neraka. Gus Abbas menyerukan kepada rakyat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama NU, untuk bangkit melawan penyesatan akidah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga agama dan negara dari ancaman pihak-pihak yang ingin merusak. NU sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga akidah yang lurus dan melindungi umat dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ia mengingatkan bahwa tugas membela negara dan agama adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya ulama dan aparat, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Sahabat Abah, kesimpulan dari pidato ini adalah sebuah seruan tegas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia dan menjaga akidah Islam dari pengaruh negatif pihak-pihak tertentu. Gus Abbas menyoroti adanya pengkhianatan oleh beberapa oknum, termasuk di kalangan TNI, Polri, dan oknum ulama, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan asing daripada kepentingan negara dan agama. Ia secara khusus mengkritik penyimpangan akidah yang dilakukan oleh beberapa anggota klan Ba'alawi dan oknum Habib yang dianggap menyesatkan umat dengan klaim kekuasaan yang melampaui wewenang Allah. Semoga cuplikan video ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.